Roh Kudus pasti menolong kami, memampukan kami untuk kami menyelesaikan sepanjang tahun 2024. Sebagaimana Tuhan telah menuntun, membimbing dan memberkati kami di sepanjang tahun 2023. Maka biarlah di sepanjang tahun 2024 dan selanjutnya Tuhan tetap membimbing kami, memampukan kami, menolong kami, dan membuat kami berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan biarlah setiap firman yang akan kami dengar memberkati kami, menguatkan kami, dan menuntun kami kepada jalan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami duduk diam mendengar isi hati-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tentunya selamat tahun baru. Mungkin Bapak Ibu bisa berikan salam kanan kiri dan bisa sampaikan Happy New Year. Puji Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih, dalam anugerah, dan dalam kemurahan Tuhan. Kita meninggalkan tahun 2023 dengan segala sukacita, damai sejahtera, penderitaan, duka, dan segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ada 3 kata yang hari-hari ini terus berbicara secara pribadi kepada saya. Yang pertama adalah kata peningkatan, increase, lalu penyediaan, provision, dan providence. Bisa juga artinya penyediaan, tetapi dalam bahasa Alkitab itu lebih tepat providence. Karena lebih daripada penyediaan, providence artinya adalah pemeliharaan. Jadi saya pilih kata ini, the year of God's providence. Di sepanjang tahun ini bukan berarti tahun-tahun sebelumnya Tuhan tidak memelihara kita. Bukan Bapak Ibu. Juga bukan berarti nanti di tahun-tahun berikutnya Tuhan tidak memelihara kita. Bukan seperti itu. Tetapi tema ini memberikan arahan kepada kita. Karena Tuhan menunjukkan bahwa banyak hal yang akan terjadi di sepanjang tahun 2024. Tetapi umat Tuhan, Bapak Ibu dan saya jangan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegentaran. Ingatlah bahwa kewargaan kita adalah dari sorga. Kita ada di bumi ini, Tuhan akan bertanggung jawab memelihara, untuk menolong dan untuk membimbing kita. Karena itu jangan pernah keluar dari pemeliharaan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa apa yang terjadi sebelum tahun 2024 ya. Sampai hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan yang namanya goncangan dalam skala global, dalam bangsa-bangsa, baik aspek ekonomi, baik aspek politik, juga termasuk kerohanian yaitu gereja maupun seluruh areal kehidupan lainnya ini masih akan mengalami goncangan. Dan ini akan semakin membawa dan menunjukkan bahwa
kita sedang hidup di era akhir zaman. Lalu bagaimana dengan goncangan-goncangan yang terjadi sebelum tahun 2023 sampai tahun 2023? Saya mau sampaikan bahwa semua itu mengingatkan kita, mengingatkan gereja bahwa penghakiman yang terjadi masih harus dan akan tetap terjadi. Sampai kapan? Sampai Tuhan bawa kita pulang. Atau sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi dengan semua ini, dengan tema yang saya sudah sampaikan, Bapak Ibu, saya pagi ini memberikan sebuah pemahaman, belajarlah untuk mengingat ketika Israel disembunyikan oleh Tuhan, Israel disingkirkan oleh Tuhan, Israel dipindahkan oleh Tuhan, dan Mesir mengalami penghakiman dari Allah. Tulah demi tulah terjadi di bangsa Mesir. Tuhan memurkai bangsa Mesir. Tuhan menghakimi bangsa Mesir. Dan hari ini Tuhan sedang menghakimi dunia ini. Saudara dan saya ada di dalam dunia ini. Tetapi ingatlah, Tuhan akan pisahkan kita. Tidak otomatis. Tetapi buat saudara dan saya yang mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam Alkitab kita akan selalu melihat dan belajar bahwa penghakiman Allah itu terjadi di 3 tingkat. Penghakiman di dalam Kejadian 7 ayat 4, coba dibuka. Itu adalah penghakiman Allah di tingkat global. Terjadi di seluruh dunia. Ya, Kejadian 7 ayat 4. Nanti di rumah baca keseluruhan pasal sebelum dan sesudah pasal 7. Dikatakan sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara lihat, ini adalah bencana penghakiman di tingkat global. Terjadi di seluruh dunia. Tapi Tuhan selamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Penghakiman yang masih akan terjadi, saya percaya Tuhan akan meluputkan Bapak, Ibu, dan saya. Penghakiman yang kedua adalah tingkat nasional. Ini terjadi di sebuah negara dalam lingkup yang lebih kecil, tapi juga masih besar. Coba kita buka Esra pasal 5 ayat 12. Dalam kitab Esra Bapak Ibu, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12. Esra 5 ayat 12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu, yaitu bangsa Israel, sebagai tawanan ke negeri Babel. Saudara, ini penghakiman Allah, murka Allah atas sebuah bangsa secara nasional. Karena itu saudara akan mendengar dan pernah mendengar sebuah bangsa digoncang politiknya, digoncang ekonominya, digoncang kebudayaannya, digoncang kehidupan sosialnya, dan terjadi di seluruh bangsa itu. Lalu secara regional, secara domestik, satu kota. Coba kita lihat di dalam Kejadian 19 Bapak Ibu. Ketika kehidupan homoseksual, lesbian, ketika kehidupan seks yang menyimpang itu terjadi, percabulan, perzinahan, maka Tuhan murka dan menghakimi Sodom dan Gomora. Di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 26. Kita tidak mungkin baca keseluruhan ayat ini. Baca di rumah, tapi untuk mewakili mari kita lihat ayat 24.
dari Kejadian 19 ayat 24. Tuhan tidak pernah main-main dengan yang namanya dosa. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya kejahatan. Kita lihat di sini, kemudian Tuhan menurunkan hujan, bukan air, belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Saudara, bencana demi bencana sampai hari ini telah terjadi seperti yang kita sudah pelajari, walaupun jenisnya bisa berbeda-beda. Pada waktu COVID Corona melanda, itu global Bapak Ibu, seluruh dunia. Tapi saya mau kasih tahu, pada waktu COVID-19 itu membuat seluruh dunia panik, kebingungan, takut, dan mengalami kengerian yang luar biasa. Apakah itu adalah akhir dari sebuah penghakiman? Sebenarnya bukan. Kenapa? Itu semua baru penghakiman secara parsial. Itu baru penghakiman awal Bapak Ibu. Saya tidak ingin menakuti Bapak Ibu. Tapi ini yang Tuhan bukakan dan singkapkan kepada saya. Karena kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kalau itu begitu dahsyat, begitu hebat. Orang bilang itu sudah kengerian Pak, yang luar biasa. Alkitab berkata itu masih belum apa-apa. Saudara, coba kita buka Matius 24 ya. Injil Matius pasal 24. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Pagi ini saya memberikan pemahaman dulu tentang tema tahunan kita. Nanti minggu depan saya baru melanjutkan dengan khotbah-khotbah berikutnya ya. Matius 24 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan. Jadi penghakiman yang tadi kita pelajari, yang kita baca itu baru awal dari semua goncangan yang akan ada dan akan terjadi. Saudara suka atau tidak suka? Coba kita lihat ayat 21. Matius 24 ayat 21. Saya tidak sedang ingin menakuti Bapak Ibu, tapi ini fakta firman Tuhan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Penyiksaan Kaisar Nero terhadap orang-orang Yahudi itu masih belum ada bandingannya dengan apa yang baru kita baca. Padahal sejarah mencatat dan membuktikan itu penyiksaan yang begitu rupa sangat mengerikan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hitler untuk orang-orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua, itu sesuatu yang dianggap sangat biadab dan tidak manusiawi. Tapi ayat yang kita baca berkata, akan ada penghakiman seperti yang belum pernah terjadi. Bahkan sejak awal dunia sampai sekarang ini. Saudara, kalau semua ini terjadi, di mana kita akan bersembunyi? Dan semua ini terjadi karena Tuhan mau hanya satu hal, yaitu pertobatan manusia. Supaya saudara dan saya
lahir baru bukan hanya hari Minggu. Lahir baru bukan hanya hari-hari tertentu, tetapi setiap hari. Yang amin cuma 2 orang. Setiap hari, setiap waktu. Saudara yang lebih tahu, saudara yang lebih mengerti. Bagian yang mana, areal yang mana dalam hidup Bapak Ibu. Setiap hari yang Bapak Ibu harus bertobat, harus lahir baru. Tanpa istri, suami, orang tua, anak harus menunjukkan dan mengingatkan kepada kita. Ini enggak gampang Bapak Ibu. Tuhan hanya mau kita berbalik dari kehidupan berdosa dan hidup dalam Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sebelum penghakiman terakhir itu melanda seluruh dunia. Sekarang masih sebagian. Ini baru penghakiman awal. Termasuk sekian waktu orang berkata ada flu Spanyol. Masih bisa terjadi COVID-19. Saya nggak tahu akan terjadi apa lagi. Tapi Bapak Ibu dan saya percayalah. Kalau bagi dunia ini harus kembali. Percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tapi kalau saudara dan saya yang sudah di dalam Kristus, semua yang terjadi akan mendorong, memotivasi, membawa kita dibentuk, dimurnikan sampai menjadi seperti Yesus Kristus. Saudara nggak bisa berkata karena saya anak Tuhan, saya nggak mau, saya nggak ikut dihakimi, nggak bisa. Coba kita buka 1 Petrus 4 ayat 17. Justru penghakiman itu terjadi pertama di dalam rumah Tuhan. Itu berbicara bukan gedung gerejanya. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Tetapi gereja yang sejati, di mana Kristus mendirikan di atas hidupnya sendiri. Itu adalah berbicara hidup saudara dan hidup saya. Itu berbicara keadaan kita setiap hari. Harus menjadi gereja yang tidak bercacat celah. Gereja yang kudus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, pada saya, pada Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kalau Bapak Ibu berkata Injil, Alkitab adalah kuasa Allah, saudara harus mengalaminya. Kalau gereja berkata Injil itu kekuatan Allah, saudara tidak pernah tahu, tidak pernah mengalami, tidak pernah merasa Injil kekuatan Allah, apa yang saudara akan sampaikan kepada orang lain. Kalau saudara tidak pernah sampai di satu tempat di mana saudara akan menuju ke sana, bagaimana saudara bawa orang untuk sampai di sana? Visi secara keseluruhan gereja ini adalah membawa dan membentuk kita menjadi dewasa di dalam kedewasaan Kristus, bertumbuh dalam kepenuhan Yesus Kristus. Tidak ada kemuliaan yang lain selain daripada itu. Coba kita buka Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-8. Semua yang mengaku anak Allah angkat tangan. Yang percaya masih anak setan maju ke depan. Gak ada ya? Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku,
janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bagi dunia itu penghakiman, bagi saudara dan saya sebuah proses untuk Tuhan mendidik kita, memurnikan kita, membentuk kita seperti Kristus. Dan sudah lupakah kamu? Karena Tuhan, mana? Ayat 5. Sekarang ayat berapa? 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, mendidik. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Terus ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya bicara orang tua yang benar ya, bukan orang tua yang tidak benar. Karena banyak orang tua yang tidak benar. Ya, saya bukan berbicara yang seperti itu. Saya bicara orang tua yang normal. Mohon maaf, bukan yang abnormal. Ya. Juga bukan yang di atas rata-rata. Anaknya siapapun diaku anaknya, tapi anaknya sendiri nggak pernah diaku anaknya. Nggak ada di sini. Ya, di kota A ada anaknya, di kota B ada anaknya, di kota C ada anaknya, di kota Z ada anaknya. Artinya apa? Hidup nikahnya nggak beres. Di sini nggak ada yang seperti itu. Kalau ada saudara bertobat, sebelum saudara menangis darah dan cari Tuhan, Tuhan bilang apa? Telat. Saudara, Tuhan tidak pernah main-main dengan dosa. Ya, jangan hidup dengan sembrono. Saya kembali lagi mengingatkan apa yang terjadi antara Israel dan Mesir. Ketika Allah menghakimi Mesir dengan tulah, orang-orang Israel hidup di dalam providensia Allah. Hidup di dalam pemeliharaan Allah. Saudara, di dalam pemeliharaan Allah itu berarti bukan hanya disiapkan atau disediakan. Tetapi di dalam pemeliharaan Allah itu ada waktu, ada saat saudara mungkin kekurangan. Ada waktu dan ada saat saudara berseru kepada Tuhan. Ada waktu dan saat saudara berteriak kepada Tuhan. Ada waktu dan saat saudara berdoa dan berpuasa. Ya, ada waktu di mana saudara sungguh-sungguh diam, tidak berbuat apa-apa, kecuali saudara datang mencari wajah Tuhan. Baru Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang menghakimi bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Tetapi percayalah, dengan goncangan-goncangan yang masih akan terjadi, itu akan semakin mengingatkan kita, mendorong kita, membawa kita supaya kita mengimani, percaya janji-janji Tuhan, dan itu semakin menggenapi kedatangan Kristus kedua semakin dekat. Bagi dunia, penghakiman ini mengerikan dan menakutkan. Semakin tidak mau terima Yesus, semakin tidak bertobat, semakin tidak akan pernah mengerti apa arti kehidupan ini. Tetapi buat Bapak, Ibu, dan saya, bagi anak-anak Tuhan, kita yang taat, kita yang mengasihi Tuhan, maka ayat tadi berkata penghakiman bukanlah sebuah penghancuran. Tetapi penghakiman adalah proses Tuhan membentuk saudara dan membentuk saya. Tuhan memurnikan dan Tuhan sedang mendisiplin kita. Percayalah, saya juga tidak sempurna. Percayalah, Bapak Ibu juga tidak sempurna. Ketika saudara melihat dosa orang lain, kita juga harus introspeksi diri. Ketika saudara menunjuk saudaramu, saudara juga harus menunjuk diri sendiri. Mari Bapak Ibu, di sepanjang tahun 2024, kita bukan hidup di sebuah areal yang mudah, yang gampang. Saudara, zaman saya sekolah dulu, sekolah sambil bekerja,
itu gampang. Tapi sekarang sudah lulus pun untuk cari bekerja tidak semudah waktu itu. Tapi bukan berarti waktu itu tidak ada kesusahannya. Ada kesusahannya sendiri. Saya dulu kalau sekolah dari Bubutan pulang ke Banyurip itu jalan kaki Bapak Ibu. Kalau sudah bis kota penuh saya nggak bisa gandol. Ya, kalau bisa gandol, kondektor di belakang saya di depan. Kondektor ke depan, saya lari turun, balik ke belakang. Kenapa? Gak punya duit. Gandol masih bisa. Zaman sekarang saudara mau gandol, gandol apa? Nah, gandol Gusti. Ya, sekarang sudah ada banyak sepeda motor. Ya, saudara mungkin sekarang bisa Grab, bisa Gojek. Zaman saya nggak ada Gojek. Yang ada ojek, itu kalau daerah tertentu. Saya kerap setiap hari Bapak Ibu pulang itu jalan kaki. Tapi ya karena ini buatan Tuhan ya kuat. Kalau buatan Jepang mungkin tugel Bapak Ibu. Makanya mobil kan kaki-kakinya harus diperhatikan. Nah kalau kita buatan Tuhan itu yang artinya ada providensia Tuhan. Ada providence Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba lihat kanan kiri. Dan bilang kamu 10 tahun lebih muda dari umurmu. Ya. Amin. Gak perlu operasi plastik. Saudara cukup pakai kosmetik yang murah meriah. Saya gak sebut mereknya. Ya. Amin Bapak Ibu. Ada di sini yang datang dengan hati yang sedih. Takut, khawatir. Besok siapa ya? Suami anak saya. Besok siapa ya? Istri anak saya. Besok bagaimana ya anak saya? Besok makan apa ya? Lalu bagaimana? Dunia ini kok semakin seperti ini? Saya akan kemana? Saudara, kepastian sudah diberikan oleh Tuhan. Selama saudara hidup di dalam pertobatan. Selama saudara betul-betul mengikuti arahan dan petunjuk Tuhan. Saudara boleh berkata seperti Roma 8 ayat 28. Bahwa segala yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Selama saudara mengasihi Tuhan, hidup taat, lahir baru dan sungguh-sungguh bertobat. Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama dengan bersuara. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara ada di sini itu maumu sendiri atau maunya Tuhan? Saya tanya. Hah? Anak-anak saya itu pernah nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus, besok kalau saya ada di dunia, saya minta lahir di keluarganya Pak Trisno saja. Ada? Tuhan yang punya rencana. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara hidup benar sesuai firman Tuhan, maka apa? Apa? Tuhan akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dinyatakan dalam hidupmu. Ini yang akan terjadi kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan. Dan ayatnya mengasihi Tuhan itu identik dengan taat kepada Tuhan. Taat akan firman Tuhan. Juga taat terhadap janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara minta sama Tuhan. Agar Tuhan memberikan kemampuan. Memberikan hikmat. Memberikan pertolongan. Apa saja yang kita harus lakukan. Apa saja yang kita harus kerjakan. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sedetik pun saudara menyalahkan Tuhan. Mendiskreditkan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pada akhir ibadah kami Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan.
Sebelum kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh ada di tahun 2024. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Tuhan tetap menjaga, menopang, memelihara. Lewat para malaikat-malaikatnya yang diutus, yang dikirimkan. Diperintah untuk tetap berkemah di sekeliling kami. Ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bisnis, pekerjaan, rumah tangga, hidup, nikah, masa depan kami semuanya. Terimalah Tuhan persembahan anak-anak-Mu. Tuhan sudah memperhitungkan setiap rupiah sebagai kebenaran. Dan biarlah semua yang anak-anak-Mu kerjakan dan lakukan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan membukakan jalan, tingkap-tingkap langit, pintu-pintu sorga dibukakan. Dan kami semuanya ada di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu dalam bulan Februari. Tuhan, intensitas suhu politik yang begitu tinggi dan kuat pada hari-hari ini. Kami berseru kepada Tuhan, sungguh Tuhan, di tengah-tengah goncangan politik ini, di tengah-tengah semua isu yang diangkat di permukaan, Tuhan, di atas kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan yang ada, kami berdoa dan berseru belas kasihan Tuhan atas Indonesia, negeri yang kami cintai. Kami tahu Tuhan punya yang terbaik bagi kami. Tuhan, tolong kami hamba-hambamu, gereja-gerejamu, anak-anakmu, seluruh rakyat Indonesia memilih yang tepat dan yang terbaik. Kami percaya Tuhan sudah memberikannya dan menuntun kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemilu berjalan aman, tertib, damai. Tidak ada pertikaian, percitraan, pertumpahan darah. Indonesia menjadi negeri yang penuh keamanan, damai, sejahtera dari Tuhan. Gereja-gereja hamba-hambamu, kami semua umatmu boleh tetap beribadah dengan leluasa, dengan bebas, dengan penuh ucapan syukur bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa, kami juga menyerahkan setiap pergumulan dan keberadaan kami. Tuhan sudah menolong dan membukakan jalan. Tuhan Yesus, kami bawa akan hambamu Ibu Basaria, yang hari ini kembali ada di ranjang rumah sakit. Tuhan, Engkau yang mengenal beliau, Engkau yang tahu kebedian hatinya. Sekarang hamba berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan para malaikat-Mu untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pertolongan. Dan dari gereja ini kami berseru bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat segala roh sakit penyakit. Kami perintahkan pergi dari tubuh Ibu Basaria. Jadilah engkau sembuh, dipulihkan, kuat, sempurna di dalam Kristus. Memberikan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai para dokter, para medis untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam memberikan obat-obatan, melakukan tindakan-tindakan secara medis. Semuanya benar dan sungguh-sungguh tepat. Tuhan dipermuliakan. Sehingga minggu mendatang kami boleh bersama-sama untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk semua penata layanan. Kami semua sudah diberkati. Kami semua beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kau pulang angkatlah kedua belah tanganmu
dan arahkan pandanganmu kepada sorga, kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Terimalah sekarang berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.